Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Septiana, NIM 2019-53115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Manajemen Basis Data atau yang sering disingkat SMBD. Di mana pengertian dari Sistem Manajemen Basis Data yaitu mempermudah seseorang dalam mencari sebuah data dalam suatu sistem. Dengan skema data yang pernah tercatat pada pengiriman data di YouTube, yaitu video total durasi 104.000 jam, 45 miliar pengiriman data ke email, 540 juta pengiriman data ke SMS, 400 juta pengiriman data di Twitter, 360 juta foto yang diunggah di Facebook, 9.000 artikel yang diunggah di Wikipedia, dan 140.000 website lama atau baru per hari yang diunggah di sebuah situs. Fakta Big Data yang pertama, yaitu di Amerika Serikat 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. Yang kedua, dari penelusuran data center knowledge terhadap perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi, jumlah server mereka, perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server terbesar. Fakta Big Data yang ketiga yaitu berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara dunia, dan juga merupakan produsen prosesor untuk berbagai model server. Yang keempat, jejaring sosial terbesar di dunia yaitu Facebook juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Selain Intel, kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia jasa hosting internet, antara lain One2One Internet dengan 70.000 server, OVH dengan 65.000 server, dan Rackspace dengan 56.671 server. Yang keenam, dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. Mengapa diprediksi memiliki lebih dari 1 juta server? Karena Google banyak sekali digunakan oleh banyak orang saat ini. Yang ketujuh, raksasa software asal Redmond, Washington, Microsoft disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet besar lain yaitu Yahoo dan eBay masing-masing juga diperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Pertumbuhan data dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 1985 sampai 1995 di personal komputer, 1995 ke 2000 network client server, dan ke tahun 2005 on-premise web, naik lagi ke 2010 on-demand web, naik lagi ke 2020 community web. Yang lebih cepat perkembangannya, apakah komputer karena punya OS dan aplikasi, atau alat komunikasi karena fungsi HP atau smartphone bisa mengakses internet? Karena sekarang ini komunikasi itu sering digunakan dan harus menggunakan internet. Atau perangkat multimedia karena ada video game atau streaming, karena saat ini juga banyak remaja yang melakukan streaming untuk menonton suatu pertandingan atau sebuah live. Atau teknologi database SQL atau NoSQL.
Produk RDBMS versus vendor. Di sini sudah ada 11 jenis produk dan vendornya dan kapasitasnya. Dan yang sering digunakan saat ini mungkin MySQL, Microsoft Access, dan Microsoft SQL Server. Satuan media penyimpanan atau storage itu ada 8 satuan media penyimpanan, dimana yang pertama yaitu kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, dan yottabyte. Dalam big data banyak data-data yang perlu disimpan, mungkin perlu satuan media penyimpanan atau storage-nya itu dari petabyte, exabyte, zettabyte, atau yottabyte. Dan perkembangan DRAM atau RAM dan prosesor dari tahun 1970 sampai 1985 itu masih menggunakan kilobyte, dan dari tahun 1990 sampai tahun 2000 menggunakan megabyte, dan sampai ke 2005 masih menggunakan gigabyte. Dalam konsep basis data yang pertama, yaitu basis data atau database, dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang atau bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map pada kumpulan arsip yang akan disimpan, menentukan kelompok, dan memberi nomor dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap sampul. Mengapa harus memberi sebuah kode pada setiap sampul? Karena itu dapat mempermudah kita dalam mencari sebuah data pada kumpulan sampul tersebut atau kumpulan arsip tersebut. Yang kedua yaitu himpunan kelompok data yang saling berhubungan, yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Yang ketiga yaitu kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundasi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang keempat, kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan, yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Sistem pengarsipan. Jika sistem pengarsipannya masih konvensional, kita memerlukan sebuah lemari arsip sebagai ruang atau wadah untuk menyimpan semua data-data yang ada. Seperti di universitas, data-data yang diperlukan yaitu data mahasiswa, mata kuliahnya, absennya, dan nilainya. Itu semua data akan disimpan di lemari arsip atau ruang tersebut. Dan ketika ada yang memerlukan sebuah data tersebut, kita harus mencarinya satu persatu sehingga memerlukan banyak waktu. Dan jika kita sudah mempunyai storage sendiri atau servernya sendiri, kita akan lebih mudah dalam mencari sebuah data tersebut, karena kita tinggal mencatat pada sebuah pencarian. Kita mau mencari data mahasiswa siapa, kita tinggal mengetikkan namanya dan akan muncul data dari siswa tersebut, sehingga akan mempersingkat waktu dalam mencari sebuah data. Contoh database di universitas. Di sini ada 4 tabel, yaitu yang pertama tabel mahasiswa, tabel fakultas, tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Di mana tabel mahasiswa sudah terkonek ke tabel nilai dengan kolom NOBP, tabel mahasiswa ke tabel fakultas dengan kode F, dan tabel nilai ke tabel mata kuliah di kolom kode _MK.
Contoh database penjualan: tabel barang, tabel pemasok, tabel transaksi jual, tabel pelanggan. Itu semuanya sudah saling berhubungan pada setiap tabelnya dengan kode-kode pada kolom yang sudah dikonekkan. SQL versus NoSQL. Di sini ada RDBMS dan MongoDB. Di RDBMS ada tabel, row, kolom, dan relationship. Sedangkan di MongoDB ada collection, document, field, linking, and embedding documents. Sistem basis konvensional, di mana data-data yang ada di sini yaitu masih konvensional, dari gedung rektorat, gedung sekretariat, bank bukopin, biro-biro. Mereka membawa semua data-data dan dikumpulkan di dalam suatu PC standalone, sehingga ketika mereka menginginkan sebuah data, mereka harus datang ke PC tersebut dan mencari datanya, sehingga akan memakan waktu yang cukup lama. Sistem basis data online. Nah, jika kita sudah mempunyai basis data online dan memiliki server sendiri, kita akan lebih mudah dalam mencari sebuah data dan kita mempersingkat waktu. Dimana ketika back office, front office sudah menyimpan data di server, maka manajer tinggal mencari data tersebut di servernya. Dan di sini ada contohnya lagi, di mana ada kepegawaian, bahan mentah, produksi, logistik dan gudang, penjualan dan koperasi. Ada kepala bagian, kepala divisi, kepala cabang, kepala departemen, dan direktur. Mereka akan memiliki data-data per bagiannya masing-masing. Dan manajer tidak perlu ke kepala bagian, kepala divisi, kepala cabang, kepala departemen, dan mencari sendiri-sendiri, sehingga manajer bisa mengkontrol setiap hari melalui server pusat yang sudah ada data-data yang dikirimkan oleh kepala-kepala bagiannya masing-masing. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.